Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu token yang cukup unik dan baru banget rilis yang bernama ReaDAO ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review. Tetapi bagi lo yang sudah sering nonton ya, tahu bahwa semua paid review gue ya bukan nge-shield, tapi review. Jadi gue akan bahas positif dan negatifnya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan mereview satu token yang cukup unik ya. Dan tapi disclaimer dulu bahwa ini adalah sekali lagi seperti yang gue sudah omongin di depan, adalah sebuah paid review. Tetapi seperti yang kalian sudah tahu, di Toshi Crypto Indonesia tidak ada nge-shield ya. Di sini ya yang bagus gue omongin yang bagus, yang jelek gue bahas juga ya. Dan untuk Rea ini kita bisa lihat adalah sebuah dia adalah DAO ya, DAO tapi yang bergerak di dalam DeFi. Makanya mereka menyebutnya DeFi 2.1 gitu. Nah, di mana dia ini adalah DeFi yang spesifiknya itu fokus terhadap reserve currency protocol. Jadi kedepannya si Rea token ini diharapkan bisa menjadi reserve currency sehingga bisa ya providing liquidity lah, misalnya seperti itu ya. Dan yang mungkin unik juga dari si Rea ini ya, Rea ini adalah satu project yang masih technically sangat baru sekali ya. Kita bisa lihat bahwa dia bahkan pre-sale saja belum. Dia pre-sale-nya akan pada tanggal 24 Februari bulan 2. Ya, sekarang masih tanggal 17, jadi masih ada beberapa hari ke depan. Jadi bisa dibilang ini adalah project yang masih sangat baru sekali. Otomatis ya secara market cap akan sangat kecil. Jadi ya disclaimer dulu bahwa ini secara resiko tentunya akan besar. Karena ya di awal banget gitu. Tapi ya di waktu bersamaan ada yang melihatnya justru menjadi peluang karena masih baru banget juga ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita akan bahas mengenai ReaDAO. Hal pertama yang gue ingin point out adalah ini adalah official website dia, ya, yaitu readao.finance. Dan kita bisa lihat masih kosong, ya, treasury balance masih 0, total value lock masih 0, dan APY juga masih 0, ya. Nah, jadi ya seperti yang gue bilang, ini project yang masih sangat baru sekali, bahkan whitelist-nya pun belum berlangsung. Nah, jadi yang bisa kita bahas adalah documentation mereka. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu si ReaDAO sendiri, atau lebih kayak introduction lah ya. Jadi, ReaDAO ini adalah satu decentralized reserve currency protocol yang ada di Clayton Chainbase, ya. Dan yang unik dari si Rea token ini adalah dia ini bisa di-back dari berbagai macam aset yang nanti akan ada di treasury-nya dari ReaDAO. Dan ya dari situ juga maka si Rea token ini akan menjadi memiliki intrinsic value dan tidak jatuh. Itu secara teorinya, ya. Nah, selain itu juga si ReaDAO ini memberikan satu peluang unik di dalam economic structure yang sekarang, itu dengan menggunakan game theory through dari staking dan minting. Jadi dua hal yang paling besar dari si ReaDAO ini adalah staking dan minting. Dan sekarang apa sih gunanya dari si ReaDAO atau what's the point of Rea gitu ya. Nah, si ReaDAO ini memiliki dua tujuan yang paling utama. Yang pertama adalah efisiensi dalam safe assets, ya, dalam penggunaan safe assets. Dan yang kedua adalah increasing value dari Rea token itu sendiri. Gitu. Nah, goal ini tentunya akan di-achieve lewat apa? Fund treasury-nya dari ReaDAO ecosystem. Nah, jadi saat ada satu bond atau satu obligasi yang dibeli, bisa lewat stable token dan juga bisa dengan aset-aset lain. Nah, si treasury fund ini akan mengkolek aset dengan mendepositkan sebagian dari transaksinya ke fund treasury, yaitu ke treasury fund mereka lah, gitu misalnya. Dan aset yang sudah didepositkan ke dalam si fund treasury tersebut akan memprovide liquidity yang diperlukan di sistem dari si Rea ini. Dan tentunya mereka juga berencana untuk memprovide stablecoin lending services dengan protokol own Rea token as a collateral. Jadi ya dengan nanti ada fund treasury dari si ReaDAO ini, maka si Rea token ini akan memiliki intrinsic value. Nah, maka dari itu si Rea token ini bisa dijadikan collateral lewat si fundnya itu sendiri gitu. Dan jujur ya mungkin beberapa akan sedikit bingung karena memang jujur ini teknis banget. Udah pertama dia ini ngomongin soal ya DeFi sendiri cukup jelimet gitu ya. Dan dicampur lagi dengan DAO di mana nanti votingnya semua bisa dilakukan secara on-chain gitu. Tapi nggak apa, bear with me, kita coba pelajari lebih dalam lagi ya. Dan setelah dari itu juga mereka considering untuk memprovide flash loan. Nah, flash loan ini adalah satu service yang bisa memberikan kita
kesempatan untuk borrow cryptocurrency atau meminjam cryptocurrency aset tanpa collateral dengan kondisi si hutangnya dibayarkan dengan dalam satu waktu transaction block yang sama gitu, alias ya ada jangka waktunya lah gitu. Nah, service ini tentunya akan digunakan dengan ya aset dari treasury fund yang ada, si treasury fund yang ada di Clayton chain mereka gitu. Dan tentunya ada bunga juga, maka dari situ akan bisa terjadi satu APY. Nah, jadi protokol ini juga bisa memberikan satu additional stablecoin revenue tanpa resiko kehilangan aset. Walaupun ya kalau menurut gue pribadi ada resikonya adalah orang default gagal bayar gitu ya. Tapi ya baik lagi tergantung juga nih saat flash loan ini berarti kontraknya tergantung kontraknya semua gitu. Tapi ya kalau menurut mereka kalau tidak ada risk of asset loss berarti mungkin kontraknya ya menguntungkan untuk si treasury fund-nya. Oke, dan selanjutnya apa tujuannya atau goal dari Serie DAO ini? Nah, Serie DAO ini bertujuan untuk membuat satu policy controlled currency system. Gitu. Jadi satu currency yang policy-nya, yang mungkin lebih ditekankan lagi ini, policy-nya itu diatur oleh pemegang dari si Serie token ini sendiri. Ya, itu makanya di sini ditulis operates in highly organized DAO system. Jadi kayak DeFi, tapi DeFi-nya itu ada DAO-nya juga gitu. Karena banyak orang berpikir, oh DeFi pasti otomatis ada DAO-nya. Enggak selalu. Kadang-kadang DeFi protokol ya ditentukan oleh 100% dari si tim dev-nya saja. Nah, untuk Serie DAO ini, kedepannya akan diberikan 100% terhadap kita yang pemegang Serie token. Tapi sekarang belum ya, sekarang masih dipegang oleh tim dev. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan. Berarti kita harus percaya dulu, dalam tahap ini kita harus percaya dulu terhadap tim dev, karena kontrolnya masih di mereka. Gitu. Dan selanjutnya, bagaimana kita cara berpartisipasi dalam Serie DAO ini? Ada dua strategi. Ya. Yang pertama itu ada staking, dan yang kedua ada minting. Ya. Nah, stakers itu mendapatkan Rea tokens in return untuk Rea lagi. Ya, seperti biasalah, kita staking misalkan Cardano atau staking Polkadot, ya kita dapat Polkadot lagi dan Cardano lagi. Ya, seperti itu cara kerjanya, ya. Biasa itu. Yang kedua adalah minters. Nah, minters ini membeli Rea token at reduced price after fixed vesting period. Jadi kesannya gini, mereka boleh beli Rea token dengan harga lebih murah, tetapi ada vesting schedule-nya. Jadi mereka nggak boleh misalnya beli diskon 20% nih, tiba-tiba dia pengen cariin besok gitu. Nggak. Nah, vesting schedule-nya ini akan menentukan kapan dia boleh take profits gitu. Nah, otomatis itu bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tergantung dari ya si perjanjiannya. Nah, untuk di sini sepanjang yang tadi gue lihat belum kita tahu minters ini berapa lama untuk di vesting schedule-nya dan apakah boleh sekaligus semua atau tidak. Karena menurut gue itu penting. Jadi ini salah satu resiko yang harus kita pertimbangkan lagi. Berarti para minters ini membeli Rea token secara diskon, ya, secara diskon dan ya otomatis ya sebenarnya kalau secara diskon apakah salah atau enggak? Ya enggak juga sih, karena banyak juga investors dapatnya seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi sangat penting adalah vesting schedule-nya. Dan untuk sekarang, gue masih belum dapat infonya vesting schedule seperti apa. Jadi itu salah satu resiko yang harus kita pertimbangkan. Ya. Lalu yang ketiga, itu bagaimana kita bisa membenefit dari si Rea DAO ini. Atau apalah untungnya buat gua. Ya. Yang pertama, the main benefit dari stakers itu dari supply growth. Ya. Protokol akan mint new Rea tokens dari treasury. Dan majority ini akan didistribusikan kepada stakers. Ya seperti biasa lah. Gitu. Kayak Cardano juga kan ada new ADA itu terbesar masuknya adalah ke orang-orang yang staking Cardano. Kurang lebih sama seperti Rea juga. Nah, tentunya ini akan untung apabila token balance-nya ini outpace dari potential drop in price. Alias apa? Ya, due to inflation gitu. Jadi kesannya andaikan mereka terus nambah supply tapi demand yang nggak ikutan naik, ya sudah, harganya pasti ikutan turun. Nah, maka dari itu ya ini sangat tergantung dari berapa besar demand yang bisa kemakan oleh si Rea DAO ini. Gitu ya. Jadi dia ya hanya untung apabila si inflasinya bisa ke outpace dari demand-nya gitu ya. Lalu yang kedua, main benefit untuk minters, yaitu adalah price consistency. Nah, para minters ini akan commit capital atau uang gitu ya, upfront. Jadi mereka akan beli dulu, walaupun dengan secara diskon, dan kedepannya mereka akan bisa mendapatkan satu return. Ya, tentunya dengan dengan spekulasi kedepannya harganya akan naik. Gitu. Nah, return dari Rea ini tentunya akan bisa membuat para minters jadi profit. Itu tentunya depend dari harga si Rea saat si mint ini matures atau saat masa kita bisa cairkan si Rea tokennya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Oke, dan pertanyaan selanjutnya adalah siapa pencipta dari ReaDAO? Nah, jadi timnya ini anonymous, ya lagi-lagi anonymous. Dan mereka mengatakan bahwa mereka dari berbagai macam negara. Nah, tentunya ini juga ya tergantung orang. Ada orang yang biasa aja, nggak apa-apa, timnya anonymous juga. Kalau mau ngomong, Satoshi juga dulu anonymous, ya sudah terserah, nggak apa-apa. Tapi di waktu bersamaan, kalau kalian yang tidak nyaman dengan dengan tim yang anonymous, ya ini bisa juga jadi salah satu pertimbangan buat kalian mau invest atau enggak, ya. Dan selanjutnya, siapa yang merunning si ReaDAO? Untuk sekarang, seperti yang gue bilang tadi di atas, masih dijalankan oleh tim mereka atau tim dev. Ya, jadi belum benar-benar DAO. Mungkin sekarang masih baru Rea aja lah gitu kesannya ya. Tetapi seperti ya, yang namanya juga imply ya, nanti ke depannya ini akan community driven. Alias nanti ya benar-benar akan jadi DAO. Tapi for now, ini masih like other projects ya, atau kayak DeFi biasa di mana masih penentuan semuanya itu dilakukan oleh tim dev. Oke, dan selanjutnya nih, satu kekhawatiran yang cukup real ya dalam dunia cryptocurrency, yaitu adalah rug pull ya. Ada dari DeFi protocol, DAO, meme coins, semua pernah ada yang namanya rug pull ya. Nah, sekarang Rea ini memberikan satu solusi untuk memberikan satu transparansi yang lebih dengan multisig wallet. Nah, coba kita akan bahas ya. Jadi seperti yang kita tahu, multisig wallet ini adalah satu wallet yang bisa dieksekusi apabila ada multiple signers yang ngevote untuk melakukan transaksi. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini satu wallet, aneka dari 3 orang, 2 orang setuju. Nah, ini walletnya bisa terbuka gitu. Nah, jadi si transaksinya akan tereksekusi. Nah, artinya apa? ReaDAO ini mengambil satu advantage dari si protokol liquidity ini dengan multi-signer consent. Jadi, misalnya gini, simpelnya adalah secara sistem mereka akan lebih sulit untuk rug pull karena butuh multisig gitu. Nah, tetapi ya ini untuk sekarang belum launch ya. Kita tahu baru launchnya ini si ReaDAO ini akan pada tanggal 27 Februari ya. Jadi sekarang bisa dibilang masih multi-signernya masih belum terlalu banyak. Nah, di sini dia bilang nanti akan diedit setelah launch. Jadi benar, nanti kedepannya bisa lebih secure lagi, tapi for now masih belum ya, karena belum di-launch. Dan tentunya semakin banyaknya nanti bertambahnya jumlah si signer, maka ya otomatis akan lebih butuh banyak lagi persetujuan untuk bisa dibukanya satu wallet tersebut. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi multisig mereka ini nanti akan kelihatan ada berapa. Nah, atau lebih gampangnya kita bahas dulu di sini ya. Nah, jadi seperti yang sudah dikatakan di atas, Rea ini memberikan jadi membuat satu protokol yang lebih efisien dengan cara menghold liquidity di fund treasury gitu. Nah, itu makanya jadi improvement dari DeFi 2.0. Nah, tetapi flexibility dari menggunakan protokol holding liquidity ini terjadinya rug pull gitu, seringkali terjadi rug pull karena flexibility itu. Makanya si multisig ini menurut mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, nanti ke depannya bisa seperti ini tuh. Akan banyak dan kita bisa tahu berapa saja yang sudah pending, executed, dan berapa banyak orang yang sudah setuju dan lain-lain gitu. Nah, jadi tentunya selain dari itu juga core team mereka juga akan provide ability untuk view si transaksinya ini dengan lebih jelas lagi di dApps-nya mereka. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Dan selain dari itu juga ReaDAO ini juga consider beberapa cara lagi untuk lebih transparan lagi. Nah, salah satunya adalah dengan nanti diaudit kontrak code-nya mereka. Jadi mungkin bisa ke Certic atau ke yang lain-lain lah, ke TechRate juga bisa. Nah, dari situ lebih enak lagi. Nanti kita bisa bahas lebih detail apa saja kekurangan mereka. Gitu. Tapi for now, rencana mereka seperti ini. Jadi ini dia Twitternya dari ReaDAO ya. Bisa dibilang masih sangat baru. Dia baru join Januari 2022 alias baru bulan lalu ya. Dan ya followers juga masih belum terlalu banyak. Tapi basically mereka sudah mulai mempromosikan lah mengenai protokol mereka ini ya. Nah, gitu. Kalau buat kalian yang penasaran boleh coba cek ya. Seperti apa saja event-event apa saja yang pernah mereka lakukan. Dan mungkin yang kalau gue ingin lebih tekankan itu di sini ya. Dimana timeline mereka seperti apa ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat, yang gue omongin juga di depan, pada tanggal 24 Februari ini mereka akan whitelist pre-sale gitu. Jadi buat lo yang tertarik, boleh nanti kontak ke mereka gimana caranya lewat Discord bisa ya, bisa join Discord bisa join Discord mereka. Lalu juga nanti public sale-nya itu pada tanggal 26. Mungkin kalau sekarang sih lebih gampang nanti waktu public sale ya.
Lalu juga ada di sini ada buat public sale refund juga ya. Lalu akan ada real launch. Nah, launchnya ini pada tanggal 27 Februari. Lalu public vesting start dan whitelist vesting start juga. Gitu. Jadi otomatis yang whitelist ini harusnya ada ya lebih murah lah ya daripada yang public tentunya. Nah, tapi seperti yang kita bisa lihat belum ada vesting schedule-nya seperti apa. Jadi otomatis ya kita masih belum tahu apakah bagus atau enggak. Karena kalau sampai vesting schedule-nya buruk dan ya kesannya dibuang dalam waktu cepat, ya kesannya bisa ngepam dan hancur lagi ke bawah alias pump and dump. Jadi ada resiko itu ya. Kita belum tahu si vesting schedule-nya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu, dan andaikan lu tertarik boleh pertimbangkan untuk kontak mereka dulu di Discord mungkin ya, atau kayaknya di Telegram juga mereka ada ya. Nah, jadi sekali lagi gue ingatkan untuk si Readao ini dia masih project yang masih sangat baru sekali. Secara project cukup unik, tetapi belum ada pembuktian yang real gitu ya, karena baik lagi masih sangat baru. Jadi andaikan sampai lo invest, pastikanlah jangan terlalu besar, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, apa namanya, ya harus siap-siap ya, harus siap-siap ada kemungkinan gitu ya, volatile gitu. Karena walaupun seandainya proyeknya bagus pun, kita bisa lihat beberapa proyek yang bagus, punya backup yang bagus pun bisa tetap volatile. Bisa drop sampai 70%, bisa drop sampai 80% gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si Readao. Oke. Jadi secara kesimpulannya kita bisa lihat bahwa sebenarnya secara project cukup menarik. Ya walaupun teknis banget, tapi sebenarnya cukup menarik. Tapi di waktu bersamaan yang menjadi resiko adalah ini satu project yang masih sangat baru sekali. Bahkan mereka belum whitelist. Ya, jadi otomatis satu project yang baru mulai resikonya akan lebih tinggi. Dan selain dari itu juga untuk sekarang DAO-nya masih belum DAO ya, masih mereka jalankan centralized gitu, masih semua dikontrol oleh tim dev. Maka dari itu ya, untuk tahap-tahap awal kita harus percaya dulu terhadap tim dev. Kalau lu merasa nggak percaya dengan tim devnya ya jangan invest. Tapi kalau lu merasa oh ini secara project cukup menarik ya lu boleh pertimbangkan untuk invest, dan mungkin untuk bisa ikut public sale-nya bisa kontak-kontak di Discord-nya mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara kelebihannya sebenarnya secara project-nya cukup menarik, walaupun kinda niche ya, niche market, karena nggak terlalu banyak yang ngerti juga in general what are they doing gitu ya. Tapi ya cukup menarik. Di waktu bersamaan resikonya masih sangat baru ya. Jadi kurang lebih seperti itu dari gua mengenai Readao. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin belum punya akun Bybit, Huobi, toko kripto, dan lain-lain, bisa klik juga di bawah ada link referral kita. Ya, oh ya, satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies in general dan secara dua arah. Dan satu lagi ya, ini gratis, jadi bukan VIP channel, jadi benar-benar satu komunitas yang ingin gue bangun, yang benar-benar ingin belajar mengenai cryptocurrencies. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.